Halo, saya tadi dari program studi teknik informatika di Madin 21 kelas 1 kelas 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir tentang Artificial Neural Network atau ANN. ANN atau jaringan saraf tiduan merupakan salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis manusia, khususnya pada sel otak manusia yang memproses informasi. Sebenarnya tujuan utama dari ANN adalah menjadikan komputer memiliki kemampuan kognitif seperti manusia, memiliki kemampuan problem solving, dan dapat melakukan proses pembelajaran. Artificial neural network adalah sekumpulan neuron yang terorganisir dalam lapisan-lapisan yang terakhir. Sama seperti halnya manusia juga memiliki 3 layer, yaitu dendritis, sel body, dan akson. Sama halnya dengan ANN juga memiliki 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output. Input layer memiliki tugas yaitu membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer selanjutnya. Hidden layer memiliki tugas lapisan input layer dan output layer, di mana artificial neuron yang memiliki sekumpulan input dan bobot dan prosedur untuk menghasilkan output neuron activation function. Lalu yang terakhir output layer. Ini tuh tugasnya sekaligus jadi lapisan terakhir, ini tuh menghasilkan output sistem. Oke, selanjutnya langkah-langkah umum dalam algoritma jaringan saraf. Yang pertama tuh inisialisasi jaringan. Ini langkah pertama yang menganalisa jaringan saraf di luar. Di sini itu juga melibatkan menentukan arsitektur jaringan termasuk jumlah lapisan dan jumlah neuron dalam setiap lapisan. Lalu yang kedua adalah propagasi maju. Pada langkah ini, data latihan diberikan sebagai input ke jaringan. Sinyal input mengalir maju melalui 5 lapisan jaringan dengan setiap neuron dalam lapisan menghitung output berdasarkan bobot dan angka yang ditentukan. Lalu yang ketiga adalah perhitungan barat atau error calculation. Setelah propagasi maju selesai, error dihitung dengan membandingkan output yang dihasilkan oleh jaringan dengan output yang diharapkan. Matriks yang biasa digunakan itu MSE atau mean square error, atau juga bisa pakai cross entropy loss tergantung pada jenis masalah yang diselesaikan. Lalu yang keempat adalah propagasi balik atau backpropagation. Setelah galat dihitung atau error dihitung, maka berikutnya adalah propagasi balik galat melalui jaringan. Proses ini tuh dimulai dari lapisan output dan berlanjut ke belakang melalui lapisan-lapisan sebelumnya. Sebenarnya tujuan dari propagasi balik itu menentukan seberapa besar setiap bobot, weight, dan ambang berkontribusi terhadap jaringan galat yang dihasilkan. Lalu yang kelima itu ada weight dan bias update. Setelah propagasi balik, weight dan bias update dalam jaringan diperbarui berdasarkan kontribusi mereka terhadap error. Ada berbagai teknik optimisasi yang digunakan untuk memperbarui bobot, termasuk metode grade turun atau varian-varian seperti Scott Gradient Detection, SGD, atau Adam Optimization. Sebenarnya tujuannya adalah mengurangi error pada setiap iterasi pelatihan. Terus yang keenam itu evaluasi model. Setelah pelatihan selesai, model JST atau Artificial Neural Network yang dilatih dievaluasi menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Performa model dievaluasi dengan menggunakan matriks evaluasi yang relevan dengan jenis masalah yang diselesaikan, seperti akurasi, presisi, recall, atau matriks lainnya. Lalu yang terakhir adalah prediksi. Setelah evaluasi model selesai, yang selesai dilatih dan siap digunakan untuk membuat prediksi daripada data yang tidak diketahui. Jadi ada model baru untuk diprediksi sama si JST. Input baru ini diberikan ke jaringan, dan jaringan menghasilkan prediksi berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari. Terus di sini ANN memiliki banyak penggunaan, teman-teman. Itu sangat membantu mengklasifikasi dan mengelompokkan data yang disimpan dan dikelola oleh pengguna.
ANN digunakan di berbagai bidang. Yang pertama itu untuk mendiagnosa suatu penyakit atau tingkat keparahan dengan akurat, terus membantu mempelajari cara kerja otak, memprediksi kenaikan atau penurunan saham, membantu prediksi cuaca dan bencana alam seperti gempa dan tsunami, membantu mengembangkan strategi pertahanan yang efektif bagi suatu negara, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Contoh penerapan artificial network, neural network itu ada banyak. Yang aku sebutin di sini cuma beberapa. Yang pertama itu pengenalan wajah. ANN itu dapat digunakan dalam sistem pengenalan wajah untuk mengidentifikasi dan verifikasi identitas individu berdasarkan ciri-ciri wajah. Ini sangat berguna banget buat medsos-medsos pada saat ini. Terus yang kedua itu penerjemah mesin. ANN dapat digunakan dalam sistem penerjemah mesin untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Saat ini tuh sering banget digunakan sama kita kalangan pelajar dan mahasiswa. Lalu yang ketiga itu ada kendaraan otonom. ANN dapat digunakan dalam kendaraan otonom untuk membantu dalam pengenalan objek, deteksi rambu lalu lintas, dan pengambilan keputusan dalam navigasi. Terus yang keempat adalah diagnosa medis. ANN dapat digunakan dalam sistem diagnosis medis untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala, riwayat medis, dan hasil tes, dan masih banyak lagi. Artificial neural network itu memiliki kelebihan. Yang pertama, kemampuan pembelajaran. JST atau ANN dapat belajar dari data input yang diberikan. Jadi dia akan terus-terusan belajar dan akan terus-terusan dilatih untuk dia memahami dan mengenal objek-objek baru. Terus yang kedua adalah fleksibilitas. Fleksibilitas di sini yang dimaksud adalah digunakan untuk berbagai macam masalah atau tugas. Mereka tuh dapat dipelajari untuk melakukan tugas pengenalan pola, klasifikasi, regresi, dan bahkan tugas generasi teks. Lalu yang ketiga itu toleransi kesalahan. JST atau ANN dapat mentolerir kecacatan atau kehilangan data. Ini tuh berarti mereka dapat menghasilkan hasil yang baik meskipun terdapat data yang tidak lengkap atau noise dalam input. Terus yang terakhir adalah adaptasi terhadap perubahan. Yang di sini dimaksud adalah beradaptasi dengan perubahan dalam data yang diinput. Mereka dapat mengubah bobot mereka sendiri berdasarkan pengalaman baru. Ini memungkinkan mereka untuk terus belajar seiring waktu dan memperbarui pengetahuannya. Tidak hanya memiliki kelebihan, mereka juga memiliki kekurangan. Kekurangannya ada 3. Kecepatan pelatihan yang lambat. Di sini maksudnya adalah memerlukan waktu yang sangat lama, terutama untuk masalah yang kompleks dan jumlah data yang besar. Lalu yang kedua adalah keterangan pada data pelatihan yang representatif. Ini dimaksud adalah memerlukan data pelatihan yang representatif dan beragam agar dapat memberikan hasil yang baik. Yang ketiga adalah kelemahan dalam interpretasi. Di sini tuh dianggap sebagai model hitam karena sulit untuk menginterpretasi dan menjelaskan mengapa ANN mengambil keputusan tertentu. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit aja tentang case studies dan code-based visualization. Di sini aku ngambil klasifikasi pada dataset breast cancer Wisconsin menggunakan ANN. Yang pertama itu kita akan menggunakan dataset breast cancer Wisconsin yang berisi atribut dari sel-sel tumor dan label yang menunjukkan apakah tumor tersebut jinak atau ganas. Terus di sini tujuan kita adalah untuk melatih ANN menggunakan dataset ini dan melakukan klasifikasi untuk memprediksi apakah tumor tersebut jinak atau ganas. Lalu penjelasannya pertama kita akan membaca dataset BCW dan memisahkan fitur dan label. Kemudian dataset dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian menggunakan train test split atau scikit-learn. Terus selanjutnya dilakukan normalisasi pada data menggunakan standard scalar. Dari scikit-learn untuk memastikan skala yang serupa. Model ANN dibangun menggunakan sequential API dari keras dengan menambahkan beberapa lapisan denser. Terus model didefinisikan dengan fungsi aktivasi relu
pada lapisan tersembunyi dan fungsi aktivasi sigmoid pada lapisan output. Model dikompilasi dengan loss function, binary cross entropy, dan optimizer Adams serta menggunakan matriks akurasi. Pelatihan model dilakukan dengan memanggil metode fit pada objek model dan hasil pelatihan disimpan dalam variabel history. Dilakukan visualisasi perubahan loss dan akurasi selama pelatihan menggunakan matplotlib. Terakhir, dilakukan prediksi pada data pengujian dan mengambil metode predict classes dan beberapa contoh prediksi dan nilai sebenarnya ditampilkan. Nah, visualisasi yang dihasilkan memperlihat perubahan loss dan akurasi selama pelatihan. Plot loss menunjukkan perubahan loss pada data pelatihan dan validasi setiap approach. Sedangkan plot akurasi menunjukkan perubahan akurasi pada data pelatihan dan validasi setiap approach.